Shalom, selamat pagi dimanapun saudara berada. Saya Peter Napitupulu mengucapkan selamat datang dan selamat jumpa kembali dalam acara Embun Pagi. Kisah pagi ini adalah tentang akar masa lalu yang tidak kunjung selesai. Sebuah kisah suami istri yang konflik akibat masa pranikah yang belum pernah pulih dan belum pernah tuntas. Sepasang suami istri yang bekerja dalam instansi yang berbeda. Pernikahan mereka penuh dengan pertengkaran, dari pertengkaran kecil sampai kepada pertengkaran yang besar. Tidak adanya keterbukaan dan buruknya komunikasi dengan saling menutupi luka-luka dan dosa-dosa masa lalu mereka. Pada saat pranikah itu menjadi akar persoalan yang tidak kunjung selesai sampai mereka ada di dalam pernikahan tersebut. Dampak kepahitan, saling curiga, dan saling dendam satu dengan yang lain itu berpengaruh kepada anak-anak mereka sampai kepada karir mereka. Bagaimana jika di sekitar kita terjadi persoalan yang mirip? Jika kita membahas masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga, rasanya sangat beragam dan tiada habisnya. Tetapi kita semua paham bahwa membangun keluarga adalah merupakan kehendak Tuhan. Jika fondasi keluarga kokoh, maka keluarga akan tetap utuh dan menjadi keluarga yang bahagia. Bisa saja terjadi persoalan setelah menikah. Tetapi dengan adanya fondasi keluarga yang kokoh, persoalan yang bisa muncul berikutnya bisa dieliminir dengan prinsip-prinsip dan pemahaman yang benar. Minimal ada dua hal penting yang sangat prinsip yang kita harus pahami dalam membangun satu keluarga supaya keluarga tersebut bisa kokoh. Yang pertama, menikah berarti dua menjadi satu. Dalam Matius pasal 19 ayat 6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam menjadi satu, minimal kita satu dalam 4 hal ini. Yaitu satu roh. Bagaimana kita bisa satu roh dengan pasangan kita? Saat kita berdoa bersama-sama dengan pasangan kita, di sanalah Roh Kudus akan membuat roh kita menjadi satu. Kemudian satu jiwa. Bagaimanakah kita bisa satu jiwa dengan pasangan kita? Saat kita sharing, berdua dengan pasangan kita, maka tujuan dan pendapat kita hingga perasaan kita bisa menyatu. Kita pastikan tatkala kita curhat, curhatlah kepada pasangan kita. Jangan kepada pasangan orang lain. Katanya itu berbahaya. Dan berikutnya, satu tubuh. Bagaimana kita satu tubuh dengan pasangan kita? Itu terjadi ketika kita melakukan hubungan seks dengan pasangan yang memang itulah yang disatukan oleh Tuhan sejak kita diberkati dalam pemberkatan nikah. Kemudian satu keuangan suami istri. Maksudnya, kalau kita sudah menikah, harta kita, keuangan kita itu pun menjadi satu. Tidak ada lagi uang suami, uang istri, dan tidak perlu lagi pinjam uang kepada istri atau pinjam uang kepada suami. Karena dalam Matius 6 ayat 21 dikatakan di sana, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Jika satu harta, maka kita pun bisa menjadi satu hati. Apakah kita siap menjadi satu kepemilikan dengan pasangan kita? Saking menjadi satu, Paulus menegaskan dalam 1 Korintus pasal 7. Dikatakan di sana, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Hanya orang yang sudah siap dengan pemahaman bahwa dua menjadi satu, inilah yang tepat untuk bisa menikah. Jika belum, lebih baik ditunda dulu. Jika dipaksakan, maka akan menuai konflik seperti yang ada di dalam kisah yang kita dengarkan saat ini. Jika kita sudah paham prinsip yang pertama ini dan kita siap menerapkannya, hal ini akan menjadi benteng dari berbagai pemicu persoalan yang akan datang ke depan, dan kita akan tetap kokoh karena dua telah menjadi satu. Prinsip yang kedua yang harus kita lakukan dalam membangun satu keluarga adalah pria dan wanita sebelum menikah sudah harus sama-sama segambar dengan Allah. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, pria wanita itu segambar dulu. Baru nanti di dalam pasal 1 Kejadian ayat 28, mereka diberkati. Segambar dengan Allah berarti sama-sama memiliki kualitas rohani yang dewasa. Berarti pria dan wanita sebelum menikah harus memastikan sudah seiman dulu, sama-sama lahir baru dulu di dalam Kristus Yesus, dan sama-sama sudah sembuh dari semua luka-luka batin masa lalu. Kalau ada luka batin kita, sebelum menikah kita pastikan sembuh dulu dan pulih dulu dari berbagai hal yang membuat selama ini tertolak dan sejenisnya. Sebelum menikah kita pastikan kita sudah pulih terlebih dahulu. Kemudian sama-sama sudah lepas dari ikatan dosa-dosa masa lalu supaya tidak terlanjur masuk kepada keluarga tatkala kita nanti sudah diberkati. Hal ini tidak mudah, tetapi kita harus lakukan sebelum kita masuk dalam pernikahan supaya nanti tidak menjadi ganjalan dan berdampak kepada pernikahan menjadi sumber konflik ketika sudah diberkati. Untuk memiliki segambar dengan Allah, ini dibutuhkan kesediaan kita, kerelaan kita sebelum menikah. Marilah kita memberikan diri kita untuk dibimbing dalam bimbingan pranikah. Atau mungkin ada istilah-istilah lain, yaitu bimbingan rohani, atau mungkin pemuritan. Yang jelas sebelum kita menikah, itu waktunya kita dipulihkan dulu, disembuhkan dulu, dan akhirnya kita dibimbing memiliki kualitas kerohanian yang dewasa, baik pria, baik wanita, setelah sama-sama dewasa. Dan tidak ada lagi kepahitan-kepahitan masa lalu dan luka-luka batin masa lalu. Apalagi tidak ada lagi saling curiga. Maka kedewasaan rohani seperti inilah yang tepat, yang segambar dengan Allah. Inilah yang tepat untuk menikah, sehingga tidak ada lagi konflik yang berkepanjangan tatkala menikah. Tetapi bagaimana jika ada
pria dan wanita sudah terlanjur menikah. Padahal masih banyak luka-luka, masih banyak kepahitan-kepahitan, kecurigaan, bahkan dosa yang mereka lakukan sebelum menikah. Saling mereka tutupi, belum pernah ada keterbukaan dalam diri mereka. Hal ini, mari kita tetap yakin bahwa tidak ada kata terlambat. Tuhan bisa menolong pernikahan sehancur apapun. Kita bisa datang kepada Tuhan, sang inisiator dari pernikahan. Dialah Tuhan yang memberikan satu keluarga di muka bumi ini yang pertama. Dan dia juga yang dapat menyembuhkan keluarga-keluarga yang pernah mengalami permasalahan. Kita bisa membangun kembali rumah tangga kita dengan prinsip-prinsip yang benar. Di dalam Matius pasal 20 ayat 32 sampai 34, Yesus pernah berjumpa dengan dua orang buta. Pada saat berjumpa, Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Dan Yesus menjamah mata mereka dan akhirnya mereka dapat melihat. Mengapa Yesus bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Yesus hanya mau memberi apa yang kita minta. Jika selama ini mata rohani kita buta dari prinsip-prinsip cara membangun keluarga ilahi, keluarga bahagia yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa datang kepada Yesus dan kita bisa minta supaya Dia mencerahkan mata rohani kita, agar kita bisa melihat keluarga kita pulih kembali dan kita bisa bangun kembali seperti prinsip-prinsip yang ada dalam firman Tuhan, yaitu keluarga kita bisa dua menjadi satu, akan terwujud dalam keluarga kita. Kemudian kita dengan pasangan kita sendiri bisa juga akhirnya dewasa rohani segambar dengan Allah. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Ini waktunya dapat mewujudkan keluarga bahagia dengan prinsip yang benar dari firman Tuhan ini. Ketika kita sudah datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah rendahkan hati kita, maka dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, "Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Saudara, pria dan wanita yang sama-sama datang dengan rendah hati kepada Yesus, kita pun bisa saling mengaku kembali. Kalau dulu sebelum menikah kita tutup-tutupi kekurangan, dosa, kesalahan, boleh nggak sekarang ini tatkala kita sudah datang kepada Dia, inisiator dari pernikahan itu, antar kita, pasangan kita, suami istri, kita terbuka. Kita akui kekurangan kita akui luka-luka batin kita. Kemudian mari kita saling berdoa supaya pasangan kita sembuh, pulih, kokoh, dan membangun dalam pondasi yang kuat sejak Tuhan pulihkan. Kalau saudara selama ini merasa butuh kekuatan dan kasih karunia untuk dapat pulih dari konflik berkepanjangan, maka saat ini kita bisa datang sama-sama kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami menyerahkan pasangan suami istri yang selama ini belum dibangun dengan prinsip yang benar,
bukalah mata rohani kami, supaya kami pun dapat melihat bagaimana cara membangun keluarga ilahi, keluarga bahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Bukakan mata rohani kami dan tolong supaya kami dapat melihat bahwa kami akan membangun dengan dua menjadi satu. Kami pun rindu pada saat ini dikuatkan Tuhan, ditolong oleh Tuhan, supaya kami pun bisa mengalami segambar dengan Allah. Sembuhlah semua luka yang pernah ada. Pulihlah semua Tuhan perasaan-perasaan yang selama ini hancur dan tertolak. Dan akhirnya karena kami mengalami pemulihan dan segambar dengan Allah, kami pun akan melihat keluarga kami menjadi keluarga yang kuat, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dan terhindar dari semua konflik yang selama ini terjadi. Pemulihan terjadilah, berkat Tuhan terjadilah bagi semua keluarga yang mendengar pemberitaan ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian acara Embun Pagi kali ini. Nantikan acara Embun Pagi dengan topik-topik lainnya pada waktu yang akan datang. Jika saudara merasa diberkati dengan acara ini, silakan like dan silakan juga di-subscribe, di-share, dibagi kepada yang lain supaya orang-orang lain juga diberkati oleh Tuhan melalui program ini. Saya Peter Napitupulu mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, salam